saya sendiri nggak tahu bahwa anak saya kenalan dengan anak presiden. Karena malah saya tahunya dari ini teman. Dia tuh sudah lama sebetulnya di sini. Mungkin orang mahasiswa pertama dulu, mungkin nggak tahu waktu itu apa sudah dibuka kedutaan dalam taraf pembukaan gitu. Jadi 60-an gitu lah, termasuk mahasiswa yang pertama gitu. Setelah selesai biasanya kerja karena perminyakannya, biasanya ke Aljazair di sana karena membutuhkan tenaga insinyur gitu. Nah setelah selesai dari sana terus ke Amerika segala macam, jadi profesor di Amerika segala macam. Itu dulu waktu di sini memang dia termasuk yang inilah jenius gitu. Jadi menemukan ini atau rumus dalam perminyakan gitu. Bapak tahu nama orangnya siapa? Lembang Alam namanya. Lembang Alam. Iya. Tapi beliau itu datang jauh sebelum Bapak datang ke sini. Atau tahun 60-an gitu. Tapi waktu jadi warga negara Rumania. Jadi beliau itu sempat jadi warga negara Rumania dulu? Oh enggak. Oh, WNI Indonesia. langsung? Iya, iya. Terus karena lama di luar barangkali. Pemerintahan itu kita termasuk erat gitu. Saling mendukung gitu. Kalau misalnya di PBB ya, ada pemilihan nggak tahu apa siapa wakil dari Rumania, Indonesia tuh mendukung. Baliknya Indonesia juga. Waktu Mbak sudah lahir waktu itu ada kerusuhan waktu anti Cina itu di Indonesia. Masih kecil barangkali. Nah, itu kan sempat ditutup kedutaan Cina. Jadi salah satu yang mewakili itu Rumania gitu, mewakili Cina. Ada umumnya hubungan kita baik. Dari zaman dulu sampai sekarang? Iya. Sudah kenal sih dari dulu. Sering didengungkan itu lagu itu, Nyur Melambai, Dayon Pulau Kelapa ya. Dari situ terus Presiden Soekarno sudah 2 kali malah kemari. Sangat dikagumi gitu oleh orang Rumania ya. Kenapa Presiden Soekarno saat itu dikagumi orang Rumania? Salah satu tokoh ini dari grup non-blok kan, dan memang bisa menarik hati. Wah, berarti waktu Pak Presiden Soekarno pernah kesini 2 kali, Anak udah di sini belum ya? Oh saya belum. Belum ya? Belum di sini. Ya belum. Kunjungan Pak Soeharto waktu itu. Oh, Bapak pernah ketemu Pak Soeharto? Iya. Pernah bertemu sama Presiden Soeharto? Iya. Tahun berapa, Tahun Pak? 85. 85. Dalam rangka apa Pak Presiden Soeharto kemari waktu itu, Pak? Oh itu untuk ini aja, persahabatan gitu. Ceausescu juga ya, maksudnya Presiden Rumania juga. Berapa kali Pak Presiden Indonesia ada yang pernah kemari? Soekarno, Soeharto, dan Megawati. Tadi Bapak bilang ada digaungkan lagu Layuan Pulau Kelapa. Iya. Itu di mana Pak maksudnya digaungkan tuh di pusat kota? Di radio begitu. Film-filmnya juga kan ditayangkan di. Rupanya disenangi lagu itu. Ada salah satu mahasiswa yang ya bagus suaranya ya, mahasiswa itu sering kalau ada pertemuan dengan mahasiswa asing lainnya gitu ya, salah satu yang dinyanyikan lagu itu Rayuan Pulau Kelapa itu malah ada bahasa Rumanianya gitu. Oh iya, Rayuan Pulau Kelapa versi Rumania. Iya. Itu yang menyanyikan siapa Pak? Yang versi Rumanianya? Orang sini juga atau kita? Ya orang sini. Iya. Ya tentu naik barang-barang. Kalau dulu itu orang Rumania punya uang, nggak bisa belanja selera mereka gitu. Tapi kalau sekarang terbalik, malah barang banyak. Memang
untuk orang asing itu diikuti, apalagi yang kerja, misalnya saya kerja di sini di KBRI itu sangat diawasi gitu. Makanya banyak teman-teman itu punya kedudukan penting misalnya di kementerian-kementerian atau itu. Seringkali itu menghindari gitu, ya itu sudah maklum gitu. Berkunjung, kita kumpul, mereka juga takut-takut kan. Kantornya itu banyak pertanyaan gitu. Siapa orang asing? Ranahnya privat ya, pertemanan. Iya. Tetap dipantau gitu ya, Pak. Iya. Hanya mereka sih tetap hubungannya sih tetap akrab gitu. Apalagi sudah revolusi itu. Banyak yang cerita-cerita. Wah, dulu saya itu di kantor saya ditanyain itu siapa itu yang namanya ini Hendar Tono, hubungan apa segala macam. Kalau ini juga waktu pernikahan ya, begitu mengajukan itu permohonan gitu ya, itu selama itu tuh wah mereka tuh gitu, aktif kesana kemari, ke tetangga, ke teman-teman ditanyain ada hubungan apa gitu. Pokoknya banyak lah. Yang ditakutkan tuh kalau masuk ke gereja gitu, dilarang sebenarnya mereka tuh, apalagi yang pejabat itu kan, pemerintah misalnya dari kementerian atau itu, takut gitu kalau masuk ke gereja itu. Tapi setelah revolusi malah lebih dari pastor gitu. Kepercayaannya. Dulu sampai beragama aja Iya. dilarang ya Pak? Iya, dilarang. Gereja itu sampai dilarang ya Pak? Iya. Karena dia sekuler, komunis itu ya? Karena komunis sih memang. Dan itu kan tidak percaya dengan Tuhan. Ateis, iya. Tapi walaupun begitu ada juga yang ini gereja-gereja tetap aktif gitu, misalnya ada perayaan itu, cuman misalnya lagu-lagu itu hanya dirubah aja, misalnya Saint Claus ya, hanya ada lagu-lagu gereja segala diganti gitu, apa namanya, pokoknya jangan sampai menyebutkan Tuhan itu. Jadi ganti kalimat dari lagunya. Iya. Sampai begitu ya Pak ya? Iya. Apalagi zaman kalau waktu itu yang mayoritas agama Kristen dan Katolik di sini punya friksi gitu dengan pemerintah, bagaimana yang Islam atau yang minoritas berarti ya Pak zaman itu? Ya, tapi kalau orang-orang biasa sih nggak apa-apa sih, misalnya mau berkunjung ke ini karena nggak ada, bukan orang penting misalnya. Para pastor juga ada yang berani gitu, misalnya gereja misalnya di daerah Uniri itu dulu tuh kelihatan dari jalan itu menyolok begitu, bisa dipindahkan tuh gereja itu dengan mereka hebat-hebat tuh adanya, insinyurnya bisa memindahkan itu gereja itu. Memindahkan karena terlalu mencolok gitu ya? Iya. Di tengah pusat kota. Iya. Berani gitu, pastor-pastor malah sampai mempertahankan keagamaannya. Banyak yang ini kan masuk penjara gitu. Yang mengeri itu yaitu kalau lihat presidennya, kalau lihat misalnya di jalan tuh banyak misalnya villa-villa ya. Nggak begitu berkenan orang-orang memiliki ini villa itu. Direncanakan untuk pembangunan ini apartemen gitu. Jadi villa-villa itu malah dibongkar itu. Diratakan. Ya. Diratakan. Iya, diratakan. Jadi malah ada yang dulu sedang vakansi ininya. Pemiliknya tuh begitu datang, loh mana sudah rupanya itunya barang-barangnya sudah pindahkan gitu ya, apartemen yang baru.
nggak tahu di mana. Aduh, di situ banyak yang sakit. Jarang sekali karena pernah buruh tambang protes itu juga akibatnya nggak tahu nasibnya bagaimana gitu, nggak pernah diberitakan, tapi hanya setelah revolusi itu baru tangsinya ini sekali. Maksudnya bisa sampai hilang gitu orangnya. Iya, bisa juga ya. Dan semuanya itu tercatat ya Pak dalam sejarah Rumania. Ya, mungkin ada yang yang menulis itu ada. Oh tidak. Kalau gawai kedutaan itu. Nah, cerita tentang Saya punya anak satu gitu, perempuan, dan cucu juga satu, laki-laki. Bapak memiliki satu anak perempuan ya Pak ya? Iya, Beliau itu besar di Rumania, tidak pernah di Indonesia. ya lahir di sini. Lahir di sini dan sekolahnya di sini juga, kerja di sini atau Oh tidak? iya, sekolah di sini dulu kan ada pilihan satu-satunya dulu untuk orang asing tuh, terutama dari anggota ini kedutaan itu. Ada sekolah Jerman namanya. Itu sebetulnya sekolah pemerintah Rumania, hanya anunya bahasa Jerman gitu karena banyak etnis Jerman kan di sini. Jadi hampir semua anak-anak tuh disekolahkan di situ, sekolah Jerman itu. Malah dari kindergarten sampai selesai gitu, kelas 12. Bisa Pak? Iya. Dulu memang anak saya agak sibuk gitu karena selain kindergarten, taman kanak-kanak Jerman itu juga dimasukkan ke ini Perancis gitu, Pak. Tapi swasta ya, Perancis, supaya ya paling tidak supaya inilah banyak bahasa yang ini di. Lulus itu anak Bapak melakukan kuliah di mana, di Rumania juga atau di luar Iya. negeri, dan memilih apa? Rumania ya. Masuk ke ini kedokteran gitu. Dia memilih ini dokter gigi. Nah ini sejarahnya bagaimana bisa pindah ke sana, karena cucu saya kan selesai dari sekolah Perancis juga kan, jadi mau melanjutkan fakultas itu yang ini bahasa Perancis. Jadi satu-satunya ibunya supaya ini, tadinya sih mau menemani ini kan, tinggal di sana supaya ada inilah tempat. Tapi dengan pandemi ini jadi terbalik sekarang. Ibunya sudah maksudnya kerja di sana udah ini kan. Iya, terus malah cucu saya yang online gitu. Jadi malah ke sini. Malah mamanya di Perancis, Iya. sekarang cucu Bapak malah udah di sini lagi ya Pak? Iya. Sayang untuk keluar dari sana. Gitu kan? Itu Banyak boleh diceritakan, Pak? paparazzi, ya. Ya selain itu misalnya lagi belanja sampai masuk koran gitu. Oh belanja ini habis begini. Dulu memang lagi ini sih, Rumania tuh baru revolusi itu senang gitu. Apa aja diberitakan. Saya sendiri nggak tahu bahwa anak saya kenalan dengan anak presiden. Karena malah saya tahunya dari ini teman-teman gitu, orang penting gitu. Padahal di rumah waktu itu kamar mandi lagi rusak gitu. Ikut ngebetul.
sepanjang ini sih tidak apa-apa sih, tidak ada masalah apa-apa. Di lingkungan ini sih luar sih memang banyak ininya dulu kan berkuasa ya, dari partai yang ada bau-bau masih bau-bau komunis itu sering gitu berusaha mengacaukan gitu. Seperti misalnya ada waktu itu perayaan apa nggak tahu ya, sampai nggak bisa berpidato gitu, diribut gitu maksudnya sampai nggak bisa memberikan pesan-pesan itu nggak bisa gitu. Dan ini memang dulu misalnya putra-putranya juga ya, ada kan anak presiden itu punya putri itu ya, itu juga begitu bapaknya jadi presiden hubungannya tuh sekali erat gitu, segala macam gampang gitu dilayani. Tapi begitu sudah enggak ini lagi kalau setelah tidak jadi presiden lagi udah beda ya. Jauh lagi. Iya. Tidak ada sih, karena saya juga jarang gitu ketemu, kecuali kalau ada perayaan gitu di paling berkunjung ke sana kan ada banyak itu villa-villa kan, villa presiden ya, sering kumpul di situ. Hanya sekitar keluarga aja. Misalnya saya kenal dulu sering ketemu ya dengan dari ada di provinsi Ias sana, ada teman di kantor situ, provinsi itu sering ketemu tuh. Begitu teman itu tahu, loh kenapa nggak bilang-bilang? justru dari ini gitu, dari luar itu. Oh ya, maksudnya berusaha untuk dari KBRI itu. Misalnya ada sering kan membuka di pameran-pameran gitu ya, berusaha supaya bisa mengunjungi ke pameran Indonesia. Tapi itu juga belum kesampaian. Betulnya tidak ada ini sih perbedaan ini, yang cuman lihat di ini aja misalnya membandingkan harga-harga. Misalnya waktu itu saya lihat kalau di Indonesia tuh kapur barus kan itu bagus gitu ya kalau dijual. Kalau di sini tuh seperti ini garam aja, jadi gitu ya. Iya, terus garam, garam memang di sini memang dibuang-buang sih. Oh, Mbak belum pernah ya ke gudang gudang garam di sini, belum pernah ya. Oh iya. Tambang garam yang gede itu ya Pak? Iya, itu kedalaman 200 meter gitu. Itu bagus loh terutama untuk treatment ini asma, karena dari garam itu. Ya dulu kan kalau negara-negara komunis kan banyak ini yang black gitu, black market. Ininya murah sekali, segala macam makanan segala macam. Memang pertama misalnya makan di restoran, kalau kita pesan ayam gitu, itu ayam itu setengah ayam untuk porsi itu. Selain itu apa lagi Pak? Ya. Apa yang beda banget waktu Bapak datang ke sini selain itu? Yang beda banget itu ya selain itu ya barang-barang ya orang-orangnya juga memang jauh kan. Misalnya untuk cara berpakaian atau ini lain. Musim dingin misalnya pakai
mantel misalnya, bulu ya, kita biasanya belanjaannya di barat kan. Kita ke kota gitu dengan mantel-mantel itu yang dari luar. Terus dia kata, bagus ya. Maksudnya dia pegang-pegang gitu. Nah juga kebiasaan juga ini, kadang-kadang misalnya kita kalau ke orang tua tuh ya, apalagi ini ya, megang kepala ya, kan sangat ini kan, dilarang misalnya kalau dikit. Kalau di sini malah sayang gitu, kalau musap-musap. Musap-musap kepala. Iya, orang tua gitu. Kita mah pikiran deh. Iya. Iya, Pak. Mau kultur, ya memang sampai sekarang kultur apa ya? Misalnya makanan belum bisa ini menyesuaikan. Misalnya masakan Rumania itu, condong asin gitu. Kalau nggak tahu bagaimana ya, mereka lain tuh kalau yang asin-asin malah seneng. Dan kalau kue itu manisnya, ya enggak. Itu saya belum bisa terima. Selain makanan, Pak, masih ada lagi nggak yang Bapak belum bisa, masih sulit gitu? Masih sulit. Ini misalnya ada makanan yang seperti bentuknya sarmale namanya kan. Itu kalau aslinya tuh, nggak cocok juga karena pada dasarnya bahannya aja dari kol yang sudah diasem, tapi asemnya itu saking asemnya tuh jadi tidak bisa menikmati dagingnya itu terutama itu. Yang pertama tuh Bapak masih belum bisa, walaupun Bapak sudah selama ini, tapi Bapak masih belum bisa terima makanan Rumania, lidahnya masih belum secocok makanan Indonesia. Itunya maksudnya mungkin kalau garamnya dikurangi atau kalau itu sih ya bisa diterima itu. Kalau sama kayak tabiat orang Rumania yang berbeda dengan Indonesia gitu, Pak, ada nggak Bapak masih sulit gitu? Pada umumnya ini teman-teman tuh cocok lah, tidak ada, hanya ini juga mungkin bedanya kalau di sini kan sifatnya kalau misalnya ngobrol-ngobrol mereka tuh keras-keras itu suaranya. Kalau di kita kan ini kan malah halus gitunya. Mereka memang ada yang nggak begitu cocok gitu. Kalau misalnya agak pelan, coba tolong keras. Memang ini nggak begitu jelas gitu. Orang Indonesia yang terlalu halus gitu. Makanya kalau dengar orang Rumania itu ngobrol-ngobrol itu pertama kali, kok ini bertengkar terus gitu loh. Itu di situ bedanya. Mereka tuh memang ingin ini supaya jelas gitu sebetulnya. Maksudnya dulu memang waktu masih muda sih. Sering berkunjung ke sana kan, ke Maramuresh namanya. Di sana ada mungkin di foto itu kan yang saya pakai baju itu. Baju tradisional. Di sana juga perkara makanan misalnya ya, itu kalau di sana ada perayaan gitu tuh, misalnya ada 5 orang itu,
kita berkunjung itu harus ke lima-limanya gitu. Maksudnya ke 5 keluarga itu. Hari itu juga, waduh coba aja. Perut kita kan terbatas. Kalau rindu sih selalu ada. Cuman bagaimana ya, untunglah ada ini sekarang teknologi. Jadi bisa terobati lah. Karedok. Ya, makanan-makanan itu lah yang tradisional Indonesia itu. Memang lama di Bandung sih, tempat-tempat di sana yang Lembang atau ke Subang. Oh Subang ini ya, sekarang banyak ini barangkali ya, pengunjungnya kali ya. Dulu sepi ya Subang? Ya? Dulu sepi Subang? Oh iya, yang kebun teh itu Subang kan banyak. Tempat apa kayak Bapak ingat di Bandung? Oh di daerah ini karena tinggal dulu di Purnawarman, nggak tahu kalau kena daerah Purnawarman. Deket-deket sama Wastu Kencana. Iya. Itu dekat sekali Mas sama ini. Oh iya, bisa sering ini ke Dago, Lembang gitu. Karena lain udaranya di sana. Saya punya ini juga sebetulnya adik sepupu. Nggak tahu kalau kenal Mbak ini ya, di ITB deh. Dulunya rektor sih. Itu namanya Adang Surahman. Dulu berarti kuliah di Bandung juga? Oh tidak, saya keburu ke sini dulu. Meneruskan di sini, cuman harus ini. Kalau SMA-nya Bapak di mana Pak? Di Bandung itu di Wastu Kencana ada SMEA kan, dekat apa ya, pabrik susu. Bapak dulu SMA-nya tuh waktu dulu tuh ada nomornya nggak sih Pak? Kayak sekarang kan ada SMA 1, SMA 3. Oh dulu SMEA, kalau SMEA itu ekonomi kan, SMEA 1 kalau Mansa, kalau sekarang kayaknya Semansa Pak, udah jadi SMA 1. Pesannya sih, saya dari tahun 65 sampai saat ini nih, saya masih di Rumania. Jadi kalau teman-teman atau mau menghubungi saya bisa pakai WhatsApp saja, nggak apa-apa.